Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Galat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sama wa in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Qalat, maka berkata Zulaikha atau Ra'il, berkata kepada siapa? Kepada para perempuan yang diundangnya. Perempuan yang diundang mereka adalah orang-orang yang membuli, yang mengolok-olok. Zulaikha atau Ra'il. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Cinta yang kalian katakan tidak pantas aku lakukan kepada Yusuf, itu buktinya. Mereka kan mengatakan inna lanaraha fi dhalalim mubin. Qad syaghafaha hubba. Mereka ngomong, apa ini? Kok sampai cinta? Kok sampai begitu kepada pembantunya, kepada pelayannya? Ini sangat salah. Ini sangat tidak pantas, katanya mereka. Akhirnya ketika mereka diundang dan Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan di hadapan mereka, mereka pun tercangang ngelihat ketampanan Nabi Yusuf serta mengatakan ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Kekaguman yang sangat luar biasa dari mereka, sehingga tanpa terasa pisau bukan memotong daging melainkan memotong jari-jari mereka, dan mereka pun tidak merasakan kesakitan dan tidak merasakan adanya terpotong kecuali darah yang keluar, yang mengalir. Bahkan dalam riwayat sebagian dari mereka ada yang mati karena kagumnya melihat ketampanan Nabi Yusuf. Nah itu loh, fadzalikunna alladzi lumtunani. Itulah yang kalian lemparkan ketidakpantasanku kepada Yusuf alaihissalam dalam cinta. Kalian ngomong aku nggak pantas melakukan seperti itu. Tuh lihat sekarang. Kalian mengetahui sendiri sekarang buktinya.
tahu sendiri. Akhirnya diceritakan sama Zulaikha atau Ra'il, walaqad rawattuhu an nafsi. Aku benar-benar kepingin sama dia, tertarik dengan dia, untuk dia melakukan hubungan itu kepadaku. Tapi fastaqsom, dia menolak. Dia tidak mau melakukan itu. Lah, terang-terangan sekarang Zulaikha atau Ra'il ini cerita kepada mereka bahwa aku yang kepingin, bukan dia. Tapi nggak ada cemoohan lagi dari mereka. Tidak pantas, ini itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka sendiri pun melihat Yusuf tercangang, melongo, bahkan memotong jarinya tambah terasa. Akhirnya ketika terang-terangan mereka pun mengatakan masuk akal lah. Gitu. Masuk akal kalau si Zulaikha atau Ra'il ini sampai seperti itu, masuk akal. Nggak dicela lagi sudah. Tidak dicela sekalipun apa? Sudah ngomong terus terang kepada mereka. Yang kepingin itu aku, bukan dia. Kalau dia nggak mau, aku yang kepingin. Tapi mereka nggak mencelanya lagi. Nggak mencela Zulaikha. Kenapa? Menganggap wajar kalau Zulaikha sampai seperti itu kepada Yusuf, wajar. Akhirnya para perempuan itu ngomong kepada Nabi Yusuf, atik maulataka, taatilah majikan perempuanmu ini. Artinya apa? Mau, kamu harus mau. Kalau dia kepingin, ngomong kepada Nabi Yusuf. Lalu Zulaikha ngomong, wa in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna. Jika dia tidak mau melakukan yang diperintahkan, ma'amuruhu, apa yang aku perintahkan dia, tidak mentaati, tidak mematuhi ajakanku, layus jananna, akan dipenjara. Wala yakunam minas saghirin, dan akan menjadi daripada orang-orang yang apa? Hina. Artinya hina di sini dihinakan karena tidak mematuhi majikannya. Dengan apa? Dengan dipenjara. Lah Nabi Yusuf milih untuk dipenjara. Dengan mengatakan apa? Gala Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Allah, penjara lebih aku cintai daripada aku menuruti ajakan mereka. Daripada aku nuruti ajakan mereka, lebih baik aku di penjara. Nah, Nabi Yusuf ini tidak mengatakan ajakannya si Zulaikha atau Ra'il, tapi ajakan perempuan secara umum. Makanya memakai jamak di sini. Ajakan perempuan secara umum, bukan hanya Zulaikha atau Ra'il. Kenapa? Ya karena memang ada yang mengatakan bahwa mereka perempuan memerintahkan untuk mentaati Zulaikha atau Ra'il. Jadi diperintahkan untuk nurut, ngikuti. Diperintahkan untuk berhubungan, yes nuruto.
Tapi ada yang mengatakan enggak. Para perempuan itu minta kepada Nabi Yusuf untuk berbuat kepada mereka. Jadi bukan satu perempuan, banyak perempuan. Ngantri sudah. Ngantri, bukan satu perempuan. Tadinya cuma Zulaikha. Tapi ketika Zulaikha ini dibilang dicemooh, dibully, ditunjukkan Nabi Yusuf di hadapan mereka, mereka pun akhirnya melangah melongo ngelihat Yusuf. Akhirnya mereka pun katut Zulaikha, ingin Nabi Yusuf berbuat lain kepada dia. Para perempuan itu. Makanya katanya Nabi Yusuf, mimma yad'unani ilaih. Lebih baik aku di penjara, dan itu lebih aku cintai daripada aku memenuhi hasrat mereka atau keinginan mereka, para perempuan. Dikatakan oleh sebagian ulama, kalau Nabi Yusuf tidak menyebut penjara, niscaya Nabi Yusuf nggak akan dipenjara. Kalau nggak nyebut penjara, Nabi Yusuf nggak nyebut penjara, nggak akan dipenjara. Lah apa yang disebut? Supaya terbebas dari perempuan-perempuan itu, minta keselamatan. Jadi kalau Nabi Yusuf saat itu minta keselamatan, maka diselamatkan oleh Allah dari perempuan itu dan nggak masuk penjara. Tapi karena Nabi Yusuf itu mintanya di penjara untuk selamat dari mereka, akhirnya penjara menyelamatkan dirinya dari mereka. Enak mana coba? Selamat tanpa masuk penjara dengan masuk penjara dengan selamat. Hah? Ya enak selamat tanpa masuk penjara. Nah, ini mengajarkan kepada kita kalau kita minta kepada Allah itu minta yang terbaik, bukan yang baik. Loh, penjara tadi itu baik untuk Nabi Yusuf. Kenapa? Bisa terbebas dari perempuan-perempuan tadi itu. Paham ya? Tapi yang terbaik terbebas tanpa penjara. Ya Allah, sugihno aku ya Allah, walaupun loro untu ndak popo. Ya ndak enak sih. Sugih, duwe akeh, tapi bendina loro untu. Apa enaknya coba? Nanti dokter obat sakit lagi, dokter obat sakit lagi. Mari ngono mau makan gini sakit giginya nggak bisa makan nikmat. Ya nggak enak. Walaupun cuma sakit gigi, apalagi sakit yang lain. Yang enak itu ya sakit tapi nggak sakit. Ya Allah, kasih aku kekayaan ya Allah. Jauhkan dari penyakit. Sakit ndak loro, enak. Makan apa aja tanpa hambatan. Sate, oke. Duren, oke. Ya. Kacang, oke. Nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada asam urat, ya, nggak ada ini, nggak ada, enak, lengkap. Lah itu minta yang terbaik kepada Allah. Lah Nabi Yusuf enggak, mintanya itu penjara agar terbebas dari mereka. Akhirnya di penjara sekalipun bebas dari mereka. Wa illa katanya Nabi Yusuf, kalau tidak penjara, tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wa illa, kalau tidak, tasrif anni, engkau palingkan anni dariku, kaidahunna, tipu daya mereka. Asbu ilaihinna, yang aku apa? Menghindar. Atau kalau enggak kau palingkan dari tipu daya mereka, jika tidak engkau palingkan dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, hanya aku mengikuti apa kata mereka. Ini satu di antara dua. Engkau penjarakan, aku enggak menuruti mereka. Atau kalau enggak, ya aku menuruti mereka. Sehingga Pak, wa akum minal jahilin, akhirnya aku menjadi daripada orang-orang yang bodoh. Daripada orang-orang bodoh. Kenapa? Ngikuti ajakan
kemaksiatan, ngikuti ajakan keburukan, kejahatan. Nabi Yusuf doa situ dengan memberikan apa? Pilihan kepada Allah. Ya Allah, masukkan aku penjara, bebas dari keburukan mereka, atau biarkan aku ngikuti apa mau mereka sehingga aku menjadi orang-orang yang bodoh. Allah selamatkan, diselamatkan oleh fastajaba lahu rabbuhu, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, fasarafa anhu kaidahunna, dipalingkan oleh Allah tipu dayanya mereka. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lah, orang yang melakukan kejahatan atau orang yang melakukan dosa atau orang mukmin yang melakukan dosa itu adalah termasuk kebodohan. Termasuk kebodohan. Jadi siapapun orang yang beriman melakukan kejahatan ataupun dosa karena kebodohan. Nah, ini berarti apa? Pengetahuannya belum sempurna. Kalau pengetahuannya sudah sempurna, ia tidak akan melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Kalaupun dia melakukan itu karena terpeleset. Nah, orang terpeleset itu antara tahu, antara nggak tahu. Kebanyakan orang yang terpeleset itu karena nggak tahu. Lantai ada minyak misalnya, nggak tahu, pleset. Atau jalan ada pasir, nggak tahu, dia naik motor, jatuh. Kalau tahu, ya bisa, karena tahu akhirnya terpeleset bisa, tapi jarang. Kebanyakan karena nggak tahu. Jadi kalau orang beriman, pemahaman dan pengetahuannya itu sempurna, insya Allah kalaupun melakukan kejahatan itu karena terpeleset. Tapi kalau belum, dia melakukan kejahatan, itu karena kebodohan. Karena kebodohan. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wa akum minal jahilin. Ini termasuk orang-orang yang bodoh. Kenapa? Tidak mengetahui, kurang sempurna di dalam memahami. Kemudian summa badalahum mim ba'di ma ra'awul ayat layasjununnahu hatta hin. Summa, kemudian badalahum, nampak lahum, kepada mereka. Siapa nampak? Nabi Yusuf. Nampak apa? Mimba dimaro awul ayat. Setelah mereka melihat al-ayat, tanda-tanda kebebasan Yusuf. Layas jununnahu, akan dipenjara Yusuf hatta hin, sampai beberapa waktu ke depan. Artinya apa? Mereka tahu bahwa Nabi Yusuf tidak melakukan kejahatan seperti yang awalnya dituduhkan kepadanya. Tahu mereka. Tapi mereka tetap memenjarakan karena permintaan Nabi Allah Yusuf, karena ingin berpaling dari para perempuan. Nah, gampangannya yang tergila-gila semakin banyak. Nah, supaya menjauh dari mereka, ya berada di dalam penjara. Kalau kita kan senang kalau dikejar-kejar, bisa gantian setiap jam misalnya, senang gitu. Apalagi ada 24 orang, setiap jam ganti, kalah bagian, kalah bagian. Atau misalnya 30 hari, 30 orang, setiap hari satu misalnya, gantian. Udah bosen, bentino ganti.
Nah, untuk menghilangkan mereka atau menjauh daripada mereka adalah penjara. Makanya Nabi Yusuf minta. Sebenarnya kalau di penjara nggak layak, karena nggak ada kesalahan. Masa nggak ada salah di penjara? Ya kalaupun dituduhkan, mungkin bisa di penjara, dituduhkan. Sekalipun nggak ada bukti. Nah, seperti yang terjadi mungkin ya, ada orang di penjara. Padahal nggak terbukti bersalah, tapi di penjara. Tapi ada tuduhan, dan tuduhannya tidak terbuktinya itu samar masih. Kalau Nabi Yusuf ini sudah jelas ketahuan nggak bersalah, murni sudah ketahuan, tapi tetap Nabi Yusuf minta di penjara. Nah, makanya kalau nggak minta nggak mungkin di penjara, karena minta akhirnya di penjara. Lah di penjaranya Nabi Yusuf itu beberapa waktu, ada perbedaan di situ. Ya, berapa lamanya di penjara Nabi Yusuf? Ada yang mengatakan seperti Imam Atta mengatakan ila antan qati'a magalatun nas, sampai desas-desus atau kabar-kabar tentang Nabi Yusuf itu berhenti. Nah, ibarat infotainment ini sudah nggak diekspos lagi berita tentang dia, baru keluar. Nah, jadi selama masih ada desas-desus cerita-cerita tentang Nabi Yusuf, tetap di penjara. Hilang baru keluar. Nah, ada yang ngomong seperti Imam Ikrimah ngomong 7 tahun. Jadi penjara 7 tahun. Ada yang ngomong 5 tahun. Hebat tuh ini ya. Di penjara bukan karena kesalahan, karena ingin menghindar dari fitnah perempuan. Ingin menghindar dari fitnah perempuan. Kalau kita kadang nggak ingin menghindar, justru mencari. Padahal kita tahu, kita ini kalau sudah terfitnah dengan perempuan, akeh gagalnya, akeh kalahnya daripada menangnya. Dolek. Hebat loh. Nah, Nabi Yusuf menghindar, menjauh. Ya anggap wis dengan perkataan yang paling rendah, sampai desa-desus. Mungkin desa-desus masalah itu 1 bulan 2 bulan hilang. Tapi ya hebat tuh. Milih di penjara untuk menjauh daripada mereka. Ingin menjauh daripada mereka. Ada riwayat bahwa Zulaikha atau Ra'il berkata kepada suaminya, "Inna hadzal abdal ibrani qad fadhahani fin nas. Yukhbiruhum anni rawattuhu an nafsihi. Fa imma an ta'dhana li fa akhruju fa a'tadzir ila nas wa imma an tahbisahu." Ini orang telah menjelek-jelekkan aku di hadapan orang. Ia menyampaikan kepada orang-orang bahwa aku minta dari dia untuk berbuat zina denganku. Nah, sekarang satu di antara dua, izinkan aku untuk keluar menyampaikan kepada orang-orang bahwa dia tidak bersalah, atau penjarakan dia. Lah, penjara tadi itu bukan untuk hukuman. Jadi di penjara bukan untuk hukuman, tapi di penjara tersebut adalah apa? Tadhiran li Yusuf alaihissalam min hammihim bil mar'ah. Jadi untuk membersihkan Nabi Yusuf daripada keinginan perempuan. Keinginan para perempuan. Lalu ketika di penjara, wa dakhala ma'ahu asijna fatayan. Hanya masuk penjara Nabi Yusuf. Nah, masuk penjara bersama apa? 2 orang. Nabi Yusuf di penjara bersama 2 orang.
Qala ahaduma, nah, dua orang itu adalah budak. Budak untuk raja. Satu bagian nuangkan air, satu bagian menyediakan makanan. Dua budak. Jadi yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf adalah dua budak. Yang satu adalah bagian menyediakan air di saat makan, yang satu bagian menyiapkan makanan atau masak. Lah, mereka ini dipenjara bersama Nabi Yusuf. Nah, dipenjara bersama Nabi Yusuf. Kenapa kok mereka dipenjara? Karena mereka ini disewa oleh seseorang untuk meracuni raja. Disewa untuk meracuni raja. Jadi ditawari harta untuk meracuni raja di dalam makanan dan minuman. Mereka mengiyakan. Tapi yang tukang air, akhirnya mundur. Enggak mau aku. Mundur dia. Tapi yang tukang makanan tadi itu, menyediakan makanan atau menyiapkan makanan, tetap menerima. Diracun makannya raja. Lah ketika sudah disiapkan makanan, minuman, yang tukang menyediakan minuman ini ngomong, la ta'kul ayyuhal malik fa inna ta'am masmum. Jangan dimakan, wahai raja, makanan kamu ini ada racunnya. Katanya yang ngasih yang untuk makanan ngomong, la tashrab fa inna syarab masmum. Jangan minum karena di minuman ada racun. Ini saling ngomong ini. Yang ini ngomong jangan makan, yang ini ngomong jangan minum. Sama-sama ngomongnya ada racun di makanan dan di minuman. Akhirnya rajanya ngomong kepada yang air, isyrab, ayo coba minum. Disuruh minum. Yang dituduhkan ada racunnya disuruh minum. Apa-apa. Wa qala lil khabbas, kul min ta'amik, makan daripada makanan yang kamu hidangkan ini. Nggak mau. Nggak mau. Ada yang memang dipaksa akhirnya makan. Terpaksa makan. Akhirnya keracunan. Akhirnya diperintahkan untuk dipenjara kedua-duanya. Karena apa? Ketahuan mau berkhianat, walaupun yang tadinya mau berkhianat tapi dia akhirnya menggagalkan dirinya atau memundurkan dirinya untuk berkhianat, tapi sudah telanjur, akhirnya kedua-duanya dipenjara. Lah masuk penjara mereka. Lah Nabi Yusuf ketika masuk penjara, di situ mulai Nabi Yusuf menampakkan keilmuannya, pengetahuan ini mulai menampakkan. Mengatakan ini u'abirul ahlam, aku ini bisa mentafsirkan mimpi, bisa mentakwil mimpi. Salah satu dari orang yang dipenjara tadi itu ngomong, halumma fal nujarrib hadzal abad al ibrani. Coba kita tes dia, kita uji dia ini. Fatara ayalahu, akhirnya keduanya ini saling menceritakan. Fasa'alahu min ghairi ayyakuna ra'yan syai'a. Ditanya dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Mengetahui benar atau tidaknya ini ahli di dalam hal tersebut. Nah, ada ngomong mereka sebetulnya nggak mimpi, cuma buat cerita untuk nguji Nabi Yusuf. Tapi ada yang ngomong enggak, benar-benar mereka mimpi. Ingin Nabi Yusuf mengetahui apa arti daripada
mimpinya. Akhirnya Nabi Yusuf ngomong, "Gala ahaduma," berkata, bukan Nabi Yusuf, salah satu dari keduanya berkata, "Gala ahaduma," salah satu dari keduanya berkata, "Inni arani aksiru khamra," aku melihat ada perasan khamra, anggur, buat khamr. Jadi dia ngomong, di dalam mimpiku aku melihat seakan-akan aku ini ada di taman. Kemudian di taman tersebut ia mengambil anggur, mengambil daripada pohon anggur tiga tangkai gitu kecil, kemudian gelasnya raja ini ada di tangannya, diperes sama dia, perasan anggur tadi diminum sama raja. Wagal al-akhar, yang satunya, yang tukang roti, ngomong, "Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu." Aku melihat dalam mimpiku membawa di atas kepalaku roti. Kemudian datang burung memakan roti itu dari atas kepalaku. Jadi ngelihat seakan-akan dia mikul. Dalam pikulannya tersebut ada roti dan beberapa macam makanan. Akhirnya datang burung makan daripada bawaan yang ada di kepalanya nih. Akhirnya dia ngomong, Nabi takwilih, coba kabari aku, kasih tahu aku bitakwilih tentang takwil mimpi ini. Inna naraka minal muhsinin. Mereka ngomong, inna naraka, sesungguhnya kami menyaksikanmu atau melihatmu, mengetahuimu minal muhsinin, daripada orang-orang yang baik. Artinya kamu ini termasuk orang-orang yang mengerti di dalam mentakbir atau menggambarkan mimpi. Ya, maksud muhsin di sini bimaknal ilm, al-ihsan bimaknal ilm. Artinya ihsan itu berbuat baik, tapi di sini diartikan apa? Ilm. Jadi kami menganggap atau kami mengetahui bahwa kamu ini termasuk orang yang mengerti, gitu. Orang yang mengerti. Tapi riwayat yang lain mengatakan, dikatakan ihsan di sini orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena ketika ada yang sakit di dalam penjara, ketika di penjara ada yang sakit, Nabi Yusuf ini menjenguknya dan merawatnya, diurus ini yang sakit ini, dijenguk, dirawat. Kemudian kalau misalnya mereka duduk di dalam itu sempit-sempitan, Nabi Yusuf ini ngasih kelonggaran kepada mereka untuk duduk supaya enak, nyaman. Kemudian kalau ada sesuatu yang mereka butuhkan, Nabi Yusuf yang menyiapkan atau yang mengambilkan. Dengan itu semuanya, perhatian dengan orang yang di sekitarnya di dalam penjara, kemudian semangat dan serius dalam beribadah kepada Allah, baik di waktu siangnya dan di waktu malamnya. Makanya katanya mereka berdua, kami lihat engkau ini termasuk daripada orang-orang yang baik, membantu, menolong, memerhatikan. Kemudian kamu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna naraka minal muhsinin. Bahkan diceritakan ketika masuk penjara, Nabi Yusuf ini mendapatkan ada orang di situ merasa berat sudah cobaannya, nggak punya harapan sudah, sedih. Jadi masuk penjara ngelihat orang yang di penjara ini sudah putus harapan, sedih, kemudian menganggap berat. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan harapan, ya, memunculkan harapan dari diri mereka, menghilangkan kesedihan dan yang lain sebagainya.
Intinya dibuat mereka ini semeringah, dihilangkan kesedihannya, yang tadinya putus harapan akhirnya memiliki harapan. Dengan mengatakan absyiru wasbiru sabaro, yang tenang, kamu dapat balasan nanti pahala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka tanya, siapa kamu ini? Katanya Nabi Yusuf, ana Yusuf bin Safiyillah Ya'qub bin Zabihillah Ishaq bin Khalilillah Ibrahim. Aku adalah Yusuf, putranya Ya'qub, putranya Ishaq, putranya Ibrahim. Bahkan pekerja penjara ngomong, wahai pemuda, wallahi lawis tata'tu la khalaitu sabilan. Kalau aku bisa, tak bebaskan kamu. Kenapa? Ngelihat bagaimana perilakunya Nabi Yusuf di dalam penjara. Baik, santun, akhlak, adab, dan lain sebagainya. Katanya dia, kalau aku bisa, aku mampu, tak bebaskan kamu. Tapi aku juga merasa untung ini. Menjaga penjara, ada kamu ini, merasa untung aku. Seakan-akan dapat banyak faedah dengan adanya Nabi Yusuf di dalam penjara. Kemudian mereka berdua diceritakan sama Nabi Yusuf apa yang mereka lihat. Ya. Tentunya masih panjang. Nabi Yusuf mengatakan, la ya'tukum ta'amun turzaqanihi illa naba'tukum bi ta'wili qabla an ya'tikum dzalikum mimma alama rabbi, dan yang lain sebagainya. Ini masih sebagian, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang yang di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan kemanfaatan dari siapapun orang yang memberikan kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.